Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nur Naimah, NPM 21030130002 dari jurusan Ekonomi Syariah semester 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia mengenai kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik. Bahasa Indonesia, selain sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa nasional. Adapun berfungsi sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa di dalam ruang publik. Lalu, apa yang dimaksud dengan ruang publik? Ruang publik adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat menampung aktivitas masyarakat, baik individu maupun kelompok. Ruang publik itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ruang publik terbuka, dan yang kedua, ruang publik tertutup. Ruang publik terbuka adalah ruang yang terdapat di luar ruangan, seperti lapangan bermain atau taman. Yang kedua, ruang publik tertutup. Ruang publik tertutup adalah suatu ruang yang berada di dalam ruangan, seperti pusat perbelanjaan yang memang berada di dalam ruangan. Adapun ketentuan tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Adapun kita sebagai masyarakat, jika ingin menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik, sepatutnya kita menggunakan dalam peraturan ini. Lalu, bagaimanakah fakta yang terjadi di lapangan? Menurut analisa yang telah saya kerjakan, kesalahan penggunaan bahasa Indonesia itu mempunyai dua kesalahan. Yang pertama, penggunaan bahasa asing, dan yang kedua, penggunaan kaidah yang tidak baik dan benar. Mari kita pelajari bersama-sama mengenai kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Contoh yang pertama adalah kesalahan menggunakan bahasa baku. Dari contoh dua gambar, terdapat gambar apotik. Yang bertuliskan apotik ini merupakan sebuah kata yang tidak baku, atau kata apotik ini adalah kata yang tidak baku, tidak sesuai dengan kamus bahasa. Penulisan yang benar dari kata apotik adalah apotek, dan yang kedua adalah tulisan praktek. Dalam bahasa baku, dalam bahasa Indonesia, penulisan praktek ini bukan menggunakan E, tetapi menggunakan I. Penulisan yang benar adalah praktik. Contoh yang kedua, contoh kesalahan menggunakan awalan di. Awalan di digunakan sebagai kata depan atau kata awalan ini seharusnya digabung, tidak menggunakan spasi, kecuali awalan di yang menunjukkan suatu tempat. Jika awalan di digunakan untuk kata depan dan tidak untuk menggunakan nama tempat, itu tidak digabung. Penulisan yang benar dari kata di kontrakan ini adalah dikontrakan, tidak memiliki spasi atau jeda. Sama dengan disewakan, ini tidak memiliki jeda atau spasi, melainkan langsung saja dituliskan disewakan, karena ini tidak menunjukkan kata tempat. Contoh yang ketiga adalah contoh kesalahan menggunakan bahasa asing. Dari kedua contoh ini dapat dilihat bahwa masyarakat di ruang publik itu sangat banyak menggunakan bahasa asing, tetapi mereka tidak menggunakan bahasa asing secara baik dan benar, atau penulisan yang mereka gunakan itu masih salah. Dari contoh ini yang pertama adalah new product. Ini dalam gambar ini mereka menggunakan K bukan T. Penulisan yang benar dalam bahasa asing yang benar adalah produk. Dia menggunakan T dan bukan menggunakan K.
Dan yang kedua adalah contoh penulisan servis. Servis ini dalam bahasa asing tidak menggunakan C, melainkan menggunakan S, servis. Contoh yang selanjutnya adalah contoh kesalahan diksi. Dari kata ini, kata kos yang benar adalah in the cost. Contoh selanjutnya adalah contoh kesalahan tanda baca. Dalam tanda baca ini, tanda baca digunakan untuk menjeda suatu kalimat. Jika tulisan Jumat ini adalah bukan dijeda, melainkan langsung. Jumat. Lalu, kita sudah membahas berbagai kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Lalu, apa sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan penggunaan bahasa Indonesia tersebut? Terdapat dua kesalahan yang memfaktori terjadinya kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran masyarakat ini sangatlah rendah. Pengetahuan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam masyarakat sangatlah minim. Itulah yang menyebabkan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia itu terjadi. Dan yang kedua adalah prestise. Prestise penggunaan bahasa asing di dalam masyarakat itu sangatlah banyak. Mereka menganggap bahwa bahasa asing itu dapat meningkatkan iklan yang mereka umumkan di ruang publik. Itu adalah kesalahan. Menurut mereka, prestise dalam bahasa asing ini sangat menarik bagi orang. Itu adalah anggapan yang salah. Lalu apa sih solusi yang dapat kita lakukan agar penggunaan bahasa Indonesia ini tidak terus-menerus terjadi kesalahan? Solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan cara pertama meningkatkan kuantitas, meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, meningkatkan kuantitas cara kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas. Kualitas kita menggunakan bahasa Indonesia terus kita perbaiki dan kita perbaiki lagi agar masyarakat di ruang publik mengetahui bahwa ini sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.